dipimpin oleh saya sendiri. Mari Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamim wa min gummah bi alil badri ya Allah ilahi najina wa kashif jami'ati wa sarif makarida idawatu bi akhir badri ya Allah ilahi nafizil qurban minal asina wal aqban wa kulla bariyati wa waban bi alil badri ya Allah. Fakam min rahmatin hasalat wa kam min zillatin fasalat wa kam min ni'matin wasalat bi alil bali ya Allah. وكم أغنيت ذا عمري وكم أوليت ذا فقري وكم عافيت ذا وزري بآل البادي يا الله. لقد ضاقت على القلب جميع الآدي مع رحمتي فانجو من البلاء الصعب بآل البدر يا الله. أتيت طالب الرفق وجل الخير والسعد فواسع من حتى الأيدي بأهل البدر يا الله. فلا فليجعلنا على الطيبات أيا ذا العز والهيبة بآل البادي يا الله. وإن لا تلقنا
النار بنيل جميع حاجاتي أيا جليل الملمات بآل البادي يا الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البادي يا الله إلهي أنت ذو لطفي وذو فضل وذو عطفي وكم من قربة تنفي بآل البادي يا الله وصل على النبي البري إلى عالي ولا حصري وآل سادة الغري لآل البادي يا الله. Bapak Ibu yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengarkan kajian subuh yang akan disampaikan oleh Kiai pada Bapak Kiai dari Persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sekalian mari kita awali perjumpaan kita pada hari ini sebagai permulaan kita akan menghirup udara pada hari Ahad pada hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa diberi rahmat dalam bentuk sehat, panjang umur, murah rezeki, hidup bahagia, dan kita tujukan kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, kekasih-kekasih kita, suami istri kita, anak-anak kita telah mendahului kita, juga untuk pengarang kita menjadi imam, mengajar dan kami. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selama ini bermanfaat kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Ini kajian terakhir dari kitab Al-Hikmah yang ditulis Imam Ibnu Hajar. Jadi sebenarnya hampir 20 tahun sebenarnya, alhamdulillah di Al-Mudassir ini telah kita selesaikan dulu kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh jilid pertama 230 halaman yang bahas tentang sholat itu hanya sebatas itu, tidak kita lanjutkan dengan bab yang lain. Yang kedua juga kita pernah bahas ini kita tulisan Imam Ghazali namanya lupa saya Al-Qulubnya Ghazali. Alhamdulillah juga selesai. Yang ketiga adalah kitab yang terbahas Al-Isul Majalis tentang sejarah Nabi-Nabi. Yang keempat ini adalah hadis-hadis yang dihimpun oleh Ibnu Hajar yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kebaikan, bersedekah, bertamu dan lain sebagainya.
Ini urus ini. Ya, kamu. Oh, ya. Jadi nanti penggantinya kitab ini nanti kita akan baca kitab yang ringan-ringan. Karena di sini sudah ada fikih, sudah ada ibah dan sebagainya. Jadi kita bahas nanti yang ringan-ringan, yang terkait dengan cerita, terutama dengan terkait dengan akhlak. Bapak sekalian kami hormati, jadi alhamdulillah kita sudah selesaikan kitab yang keempat. Yang keempat. Bab yang terakhir ini membahas tentang al-fadlul fuqara wal faqri, keutamaan orang-orang fakir dan tentang kefakiran. Jadi ada fakir, ada miskin, ada perbedaannya. Kalau fakir itu dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Jadi misalnya UMR larangan ini misalnya 1 juta, dia hanya punya penghasilan hanya 800, tidak mencukupi, sehingga dia perlu mendapat bantuan zakat dan sedekah. Sementara miskin itu dia tidak memiliki penghasilan apapun, jadi dia sangat tergantung pada pemberian orang miskin. Jadi fakir miskin di sini sudah jadi istilah fakir miskin. Fakir miskin ditanggung oleh negara dalam undang-undang dasar. Jadi memang kalau ada orang fakir miskin itu harus dapat tunjangan, mestinya sesuai dengan undang-undang. Tapi ada juga pendapat ulama yang menyebutkan kebalikannya. Miskin itu justru sebenarnya ada memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi itu. Sementara fakir itu tidak memiliki penghasilan apapun. Berbeda. Tapi kedua-duanya ini berhak mendapatkan zakat, ya, karena dia menanggung hidup. Ya. Kemiskinan itu bisa jadi karena kondisi alam, seperti daerah yang tandus dan sebagainya. Kondisi alam telah memaksa dia untuk menjadi miskin, tidak bisa berkembang, menanam tidak tumbuh dan sebagainya. Berbeda dengan di Indonesia. Ya. Di Indonesia ini tongkat ditanam menjadi tumbuhan, tongkat kayu ditanam menjadi tumbuhan. Jadi lautannya aja bukan lautan sebenarnya, tapi adalah kolam susu. Orang di Indonesia berbeda. Sementara di banyak negara lain seperti di Afrika yang tandus dan sebagainya, itu kita dibuat miskin karena alam dan sebagainya. Ada juga miskin itu karena kultural, karena sudah budayanya. Jadi orang situ itu budayanya malas, punya tanah berhektar-hektar lama habis dijual dan sebagainya, karena dia tidak memiliki budaya kerja, tidak memiliki etos kerja sehingga dia. Ada juga kemiskinan itu struktural, memang diatur oleh seseorang yang misalnya begini. Kalau orang dari suku ini kita gaji murah, tapi dari suku ini kita kasih lebih tinggi dan sebagainya. Nah, yang seperti itu tugas negara untuk menghilangkan yang struktural itu, karena struktural itu termasuk mengandung kezaliman. Karena itu negara itu wajib menghapus diskriminasi penghasilan yang tidak didasari pada kemampuan pada skill. Itu termasuk kezaliman. Tapi Bapak sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru ya ma'asyara sa'alikil muhajirin bin nurit tammi yaumal qiyamah." Berbahagialah engkau wahai sekalian orang-orang miskin dari kalangan muhajir. Yang muhajirin ini dulunya di Mekah itu kaya-kaya, tapi karena pindah ke Madinah mereka itu jadi miskin karena semua harta bendanya ditinggalkan dan dijarah oleh orang Mekah. Jadi mereka datang hanya tinggal baju dengan sehelai,
dari datang ke Madinah, dia datang tidak membawa apapun, bahkan kadang-kadang juga tidak bawa seteguk air pun tidak mereka bawa, karena mereka terpaksa harus meninggalkan Mekah segera karena diusir oleh kaumnya. Ya. Karena itu oleh Nabi, kemudian mereka dipersaudarakan dengan orang-orang Madinah. Ya, ini dipersaudarakan. Bahkan yang lebih ekstrim sebenarnya ada waktu itu Abdurrahman bin Auf, dia seorang saudagar itu di Mekah. Ketika dia pindah ke Madinah menjadi miskin karena ditinggal oleh seorang sahabat, saya lupa namanya, sahabat Nabi yang di Madinah. Dia disuruh tinggal di rumahnya dan dia memiliki istri empat. Katanya kepada Abdurrahman, silakan Abdurrahman, kau manfaatkan harta. Bahkan kalau perlu, kalau kau minta istriku, aku cerai satu, nanti setelah habis iddahnya boleh kau kawin. Sampai seperti itu. Ya. Tapi kata Abdurrahman, tidak begitu itu. Kasih tahu aku di mana pasar. Kalau dia pedagang, kasih tahu aku di mana pasar. Oh, dikasih tahu ini pasar. Di situ Abdurrahman karena dia pedagang, lihat. Dia tumbuh inspirasinya untuk berniaga. Nah, kemudian Abdurrahman termasuk orang kaya lagi di Madinah. Jadi kaya di Mekah, meninggalkan Mekah, kembali di Madinah karena dia seorang bisnismen, dia menjadi kaya lagi di Madinah. Ya. Jadi disebut oleh Rasulullah soalin al-muhajirin adalah orang-orang miskin dari kalangan muhajir. Jadi ada fakir miskin, ada bahasa yang namanya soalik itu soaluk. Ada orang yang tidak punya apa-apa, lebih miskin lagi. Kalau fakir miskin kadang-kadang masih punya baju, tapi ketika soalik itu baju aja tidak punya. Sudah di ambang batas kemiskinan. Dengan cahaya di hari kiamat, kata Rasulullah, aku beri kabar gembira kepada orang-orang miskin dari muhajirin yang ada di kota Madinah dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jadi orang-orang yang menderita ini nantinya diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dan kegembiraan nanti di hari kiamat. Tadkhuluna al-jannata, kalian nanti akan masuk surga. Qabla aghniya'in nas, sebelum orang-orang kaya dan manusia. Dengan apa? Binisfi yaumin, dengan setengah hari. Setengah hari kalau hitungan dunia itu hanya sekitar 6 jam. Ya. Karena kita dibagi 4 hari, malam 2. Malam bisa lebih sedikit dari 12, siang juga bisa lebih sedikit tergantung pada musimnya. Jadi kalau setengah hari berapa? 6 jam. Tapi kata Nabi 6 jam itu wadhalika khomsanya, di sana itu 500 tahun. Jadi bedanya nanti orang miskin dan orang kaya untuk surganya itu bedanya 500 tahun di hitungan akhirat. Karena hitungan hari di dunia itu berdasarkan matahari. Tapi nanti di akhirat tidak ada hitungannya sendiri. Yaitu kalau setengah hari itu 500 tahun, berarti sehari itu apa? 1000 tahun. Sehari 1000 tahun. Perbedaannya. Rasulullah juga bersabda, absyiru ya ashabas suffah, kabar gembira wahai orang-orang ahlu suffah. Jadi di Masjid Madinah itu dulu ada ahlu suffah. Orang ini tinggal di masjid, tidak punya pekerjaan, dia tergantung betul dengan sedekah-sedekah orang lain, sehingga dia hanya puasa, nanti bukanya bareng-bareng dengan orang lain. Sebagai itu ahlu suffah. Jadi karena sufa ini kadang-kadang muncul istilah sufi, dari sufa dalam sebagian bahasa. Faman baqiya ummati ala na'til ladzi antum alaih. Barang siapa dari umatku yang masih memiliki sifat seperti kalian, jadi sudah miskin, tidak punya keluarga, tidak punya apa dan sebagainya, radiyan bima huwa fihi, dan dia ikhlas dengan apa yang dia alami. Nah, syaratnya itu radiyan bima huwa fihi,
dia ikhlas, dan kemiskinannya itu dia terima, dia nikmati kemiskinan itu dan sebagainya. Ya, kata Nabi, fa'innahu mirrufaqa'i yawmal qiyamah, dia nanti termasuk sahabat-sahabatku dari kiamat. Pada hari kiamat nanti dia akan bersama, kata Rasulullah. Dari orang-orang yang betul-betul miskin, karena di Arab Saudi itu bersama. Kalau kita pernah haji atau umrah, kita lihat itu di mana-mana itu batu. Di batu itu tapi subhanallah ya. Itu betul-betul batu itu kadang-kadang juga muncul pohon. Termasuk namanya pohon siwak. Pohon siwak itu muncul dari tanah kersang itu. Tanah kersang itu. Ketika mereka hujan sedikit saja mereka sudah tumbuh pohon. Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa bertani, tidak bisa berniaga karena tidak punya modal dan sebagainya. Maka mereka hidupnya bergantung kepada orang lain. Itu namanya ashab sufah. Tapi kata Rasulullah, kalau kalian ridho dengan keadaan seperti itu, nanti akan menjadi sahabatku di hari kiamat. Pada hari kiamat itu nanti panasnya bukan main. Orang yang hanya terlindungi panas pada hari mahsyar itu nanti adalah orang-orang yang saleh seperti Rasulullah SAW. Karena dijanjikan mereka nanti akan menjadi sahabat, mereka senang. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini hanya, kata orang Jawa, seperti numpang minum. Kan sebentar. Tapi nanti pada hari kiamat, pada hari di akhirat nanti ada perjuangan yang hidup yang lebih lama dan abadi, sehingga lebih suka menderita di sini, nanti bahagia pada hari kiamat dan di hari akhirat. Kata Rasulullah dari Ibnu Asakir, inna atbalakum huznan yau fid dunya, sesungguhnya orang yang paling lama di antara sedihnya, menderitanya di dunia, atbalakum farhan fil akhirah, adalah orang yang paling lama nanti gembiranya di akhirat. Gembira di akhirat itu bukan ketawa sendiri nanti, bukan, tapi dia bahagia, senang. Jadi dibalas oleh Allah kesedihan kita di dunia ini, itu akan dibalas oleh Allah dengan kegembiraan nanti di akhirat. Wa inna aktsarakum syab'an fid dunya, sesungguhnya orang yang paling banyak kenyangnya di dunia, ya kata Rasulullah, aktsarakum ju'an fil akhirah, maka nanti orang yang paling lama laparnya di akhirat. Ya, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang istilahnya itu kenyang yang terpaksa. Yang terpaksa itu apa? Yang terpaksa kita bertamu kepada seseorang, kita dikasih makan. Bertamu kepada seseorang yang dikasih makan, kita terpaksa makan. Kalau ini bukan termasuk itu. Yang termasuk syab'an itu adalah orang yang rakus, ingin dimakan semua dan sebagainya. Itu nanti dia paling lama di akhirat sebagai orang yang menahan lapar, bukan menahan lapar karena sakit mah, bukan, menahan lapar betul-betul lapar dan sebagainya. Kita ya masyarakat fuqara, ala ubasyirukum, wahai orang-orang yang fakir. Dalam hadis, beberapa hadis Rasulullah itu selalu menyebutkan kemiskinan itu dengan kefakiran. Misalnya begini, ada sebuah hadis, tabiul hajjah wal umrah wa innahu tukfirud dzunub wa tukfir faqr. Tidak pernah disebutkan hadis itu miskin, disebut tidak, tapi faqr. Kata Rasulullah apa? Senantiasa haji dan umrah itu kamu ikuti dengan haji dan umrah. Karena apa? Karena haji dan umrah itu menghapus dosa dan juga menghapus kefakiran. Ada sebuah lagi dibutuhkan al-wudu
kau bilang tadi, orang berwudu dulu sebelum makan. Itu kata Rasulullah, tunfil fakir. Jadi disebutkan fakir. Kalau haji umroh kan mahal. Ya. Tapi ada kata-kata dari Imam Muhammad Al-Baqir. Muhammad Bakir itu putranya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu putranya Sayyidina Ali, jadi cucunya Sayyidina Ali. Imam Al-Baqir itu begini, kalau orang ingin haji dan umroh tahun ini, kata beliau, ya, suruh baca surat An-Nahl tiap hari. Amma yatasaalun, suruh baca tiap hari. Kata beliau, tahun ini dia bisa haji atau ya, ini yang Muhammad Bakir. Ya, siapa tahu namanya ikhtiar, ya kan? Ikhtiar itu di samping nabung, juga kita berdoa kepada Allah supaya dimudahkan bisa haji. Ya, mari kita amalkan karena ini Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir. Ya ma'asyarul fuqara, wahai sekalian orang-orang fakir, ana ubasyirkum. Maka ingatlah, aku telah berikan kabar berita gembira kepada kalian semua. Inna fuqara al-mu'minin, sesungguhnya orang-orang fakir yang beriman, yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga qabla aghniyahim, sebelum orang-orang kaya mereka, binisfi yaumin, dengan setengah hari, yaitu kata Rasulullah khamsami'ati aman, 500 tahun. Ya. Bahkan disebutkan, diceritakan bahwa Nabi Daud itu nanti dari kalangan Nabi dia masuk terakhir dari kalangan Nabi. Karena apa? Karena dia kaya. Karena Nabi Daud itu tidak hanya sekedar Nabi, tapi juga seorang raja. Akan ditanya, setiap kekayaannya itu akan ditanya. Jadi tidak hanya pakai akuntan publik, tapi dia lebih detail, malaikat yang datang. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan, ketahuan semua. Itu ada rekeningmu di sini, misalnya ada ketahuan semua, karena mereka tahu semua. Tidak bisa disembunyikan lagi, tidak. Dan itu harus dipertanggungjawabkan dari mana asalnya, dikemanakan uang itu dan sebagainya. Dan apa dampaknya, so, itu nanti akan ditanyakan semua oleh mereka. Sehingga disebutkan Nabi Daud itu di antara para nabi paling akhir, dia kalau tidak salah sebutkan 1000 tahun terakhir karena dia bertanggung jawab kaya. Tapi terus apakah kalau kita kaya kemudian ingin jadi miskin? Nah, itu ada bahasanya sendiri. Sebenarnya tidak pernah kita kaji sebelumnya. Kata Imam Ghazali, mana yang lebih baik? Orang kaya yang bersyukur, apakah orang miskin yang sabar? Kata Imam Ghazali, yang paling baik itu adalah orang kaya yang bersyukur. Karena orang kaya yang bersyukur itu pasti menciptakan lapangan kerja. Dia dermawan, dia menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Bermanfaat untuk orang lain kalau orang kaya yang bersyukur. Nah, sementara kalau orang fakir yang tidak bersyukur, fakir yang sabar, dia hanya untuk dirinya sendiri, tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Itu memberi manfaat kepada orang lain. Karena itu kata Imam Ghazali, al-ghani syakir khairun minal fakir sabir. Orang kaya yang bersyukur itu lebih baik daripada orang miskin yang sabar. Bahkan Rasulullah bersabda, al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min ad-dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang yang lemah. Nah, kuat ini antara kaya. Bagus sekalian, di Madinah itu sejak beberapa tahun Rasulullah menaikkan kota itu negara itu menjadi makmur. Madinah itu dulu itu ada 4 suku. Ya. Ada suku Yahudi 2 dulu. Azad Nabi Nadir kan Mas. Ada 2 Arab yang 2 suku juga. Itu suku itu antara Yahudi dengan Arab berantem, kadang antara Yahudi berantem,
antara dalam suku Yahudi itu tidak pernah damai, jadi berantem terus. Berantem mesti ada yang mati dan sebagainya. Tapi sejak Rasulullah datang, mereka damai, dipersaudarakan semua, saudarakan semua. Jadi yang kaya kemudian yang kaya waktu itu tercatat ada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman kaya. Abdurrahman bin Auf kaya. Semua itu kemudian menjadi makmur. Bahkan disebutkan ada sahabat namanya Arfajah. Sahabat Arfajah itu dia waktu perang di perang eh, perang Uhud, hidungnya itu kena pedang, jadi lepas. Diganti oleh beliau ini diganti dengan perak, jadi hidung perak, hidung perak. Oleh Rasulullah tidak boleh diganti hidung emas oleh Rasulullah. Saking makmurnya dari hidung emas. Sampai disebutkan di situ Sayyidina Utsman itu mengikat giginya, ya disuruh juga ya itu as'alahu bil dhahab, mengikat giginya dengan emas. Jadi kalau orang pakai gigi emas itu kita tidak kaget karena Sayyidina Utsman dulu pernah pakai mengikat giginya yang pakai rompol dan sebagainya itu dengan emas. Jadi makmur sebenarnya, ya. Bahkan diceritakan juga bahwa Nabi itu memiliki baju yang harganya mahal karena hadiah dari orang-orang yang baju. Jadi tidak apa-apa bapak itu pakai baju yang bagus asal bukan untuk sombong. Oh, beli baju harga satu belen, boleh pak. Ya. Karena apa kata Rasulullah, Inna Allah jami'un yuhibbul jamal. Ada seorang sahabat waktu itu menyebutkan, bagaimana Rasulullah kalau saya mampu beli baju baru? Apa? Inna Allah jami'un yuhibbul jamal, karena Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Karena itu sejelek apapun baju kita kenakan, terutama dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu usahakan yang terbaik, ya. Bukan yang terbaik untuk kondangan saja, tapi yang terbaik itu untuk masjid, ya. Rasulullah bersabda, ittahidu indal fuqara ayani. Selalulah minta kepada orang fakir itu bantuan apa kepada orang fakir. Karena apa? Fa inna lahum daulatan yaumil qiyamah, karena orang-orang fakir itu nanti dia memiliki kedaulatan pada hari kiamat. Dia punya kekuasaan. Wah, nanti orang-orang fakir ini seperti apa? Seperti jawara nanti di hari kiamat. Wah, nanti banyak orang tidak tertolong dan sebagainya. Karena itu kata Rasulullah, maksudnya apa ya? Sayangilah orang-orang fakir. Nah, orang-orang fakir jangan. Kalau ada orang fakir lewat, misalnya lagi nuntut berobat, mobil kita di belakang, dibanding, kasihan mereka berat. Bantu dan ikuti aja di belakang, sama. Kalau nanti di gerobaknya kita kasih duit itu 50.000, kita punya duit 1 juta. Itu namanya ittaqadu indal fuqara ayani. Kita minta kepada orang fakir itu bantuan-bantuan yang pada ya. Kata Rasulullah, atla'atu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha. Kata Rasulullah, aku lihat di surga itu mayoritas penghuninya ini orang-orang fakir. Orang fakir dunia, ya. Bukan orang fakir di akhirat. Orang fakir di akhirat tidak ada orang fakir, karena semuanya orang kaya. Nah, wa atla'tu finnar, dan lihat di neraka, fara'aitu aktsara ahliha nisa. Aku lihat banyak penghuninya ini dari kalangan wanita. Yang mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan dan sebagainya. Tapi yang jelas begini, jumlah laki-laki dan jumlah perempuan ini lebih banyak perempuan. Ya kan? Tapi kenapa mereka tentu yang masuk neraka ini tentu orang-orang yang beriman, tidak beriman, atau perempuan-perempuan yang mudah tergoda, atau orang yang kurang kuat imannya dan sebagainya. Karena ada
dalam nasihat perkawinan disebutkan, eh, saya lupa, eh, seburuk-buruk wanita itu adalah orang yang maksa suaminya untuk menyenangkan istrinya. Ini bukan hadis, pendapat. Jadi bagaimana istri itu selalu merajuk supaya suaminya ini cepat kaya, cepat punya motor, cepat punya mobil, dan sebagainya. Padahal penghasilan suaminya UMR dan sebagainya, sehingga dia memaksakan diri dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Jadi kita ini, tapi kalau istri yang terbaik adalah istri yang menerima apa yang diberikan oleh suaminya. Bahkan sebenarnya istri yang baik itu dia tidak pernah minta. Jadi suami harus tahu sendiri. Kalau hari ini tiba-tiba hanya nasi aja dan kecap, suaminya harus tahu bahwa dia belum memberikan nafkah pada hari ini. Si istri terbaik tidak pernah minta kepada suami. Nah, tapi itu bukan istri-istri Al-Mudassir. Ya, istri Al-Mudassir insya Allah kita sama-sama di surga. Ya, karena apa? Karena kita mendengarkan, kalau kita mendengar duduk di majelis ilmi sebentar saja itu lebih baik daripada ibadah setahun. Jadi bagaimana kalau ibadah setahun? Kita tidak mungkin beribadah selama setahun, tapi cukup dengan kita majelis duduk di sini sampai dengan ibadah setahun. Kalau sudah ibadah setahun, masa orang ibadah setahun masuk neraka? Allah itu Maha Penyayang. Jadi bisa aja ada sebenarnya hadis ini juga sebenarnya menjadi warning, ya, bahwa akan banyak fitnah-fitnah itu yang diciptakan oleh wanita. Sebenarnya. Dalam hadis likuli syai'in miftah, tiap sesuatu itu memiliki kunci. Wa miftahul jannah, sementara kunci dari surga itu hubul masakin wal fuqara, adalah cinta kepada fakir miskin. Cinta fakir miskin itu bukan kita menyatakan cinta kepada fakir, tapi tindakan kita pada miskin. Kita suka duduk dengan orang fakir miskin, itu termasuk cintanya. Kita berbagi kepada fakir miskin, itu sama. Rasulullah itu selalu berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsudni fi zumratil masakin, dan nanti aku kumpulkan bersama orang-orang yang miskin. Nah, ini baru ada kata miskin, tidak hanya orang. Amitni miskinan itu, matikan aku dalam keadaan miskin itu, Rasulullah itu tidak ingin ketika meninggal itu dia memiliki persoalan-persoalan dunia. Pernah kita sebutkan di sini sebuah hadis bahwa Rasulullah pada waktu asar dia bergegas pulang. Kenapa Rasul bergegas pulang? Aku masih nyimpan uang. Jadi sebelum maghrib, uang ini sudah harus diberikan kepada orang lain. Kenapa? Takut kalau malam kemudian menjemput ajal masih menyimpan harta. Kenapa? Ini nanti jadi persoalan di kubur. Di kubur nanti akan dipersoalkan mama kalau kita banyak. Karena itu ketika Sayyidina Umar akan meninggal, beliau tanya, aku meninggalkan apa? Kata Hafsah, Bapak punya karpet, sedekah. Apalagi Bapak punya tanah di Khaybar, wakafkan, dibuang anaknya tidak mendapatkan warisan, sehingga dia apa? Dia nanti menikmati apa, kan pulang nanti dengan bahagia. Wah, rata-rata para sahabat itu
Tanya aku punya apa? Kasihkan orang lain. Kasihkan orang lain. Karena itu kadang-kadang kita ini kalau sudah umur di atas 70 tahun, kita sebaik menikmati kehidupan. Menikmati kehidupan tuh, karena kehidupan dunia itu pendek, tapi kehidupan di akhirat itu yang panjang. Itu bagaimana kita menikmati kehidupan. Ya, bukan berarti harta Bapak Ibu harus dibuang pada hari kita. Kita manfaatkan harta kita ini untuk tujuan yang baik. Memberi warisan kepada ahli waris tidak apa-apa. Tapi ya jelas anaknya harus juga orang yang baik-baik. Artinya kita punya kewajiban untuk mendidik anak kita menjadi orang baik. Kenapa? Nanti amal ibadah anak kita itu tu'radu kata Rasulullah. Lalu diperdoakan kepada kita yang sudah meninggal. Kita bisa menangis karena perbuatan anak-anak kita yang menjiwakan kita, dan kita bisa bahagia ketika melihat anak-anak kita itu yang menerima harta warisan kita itu bisa membawanya kepada arah yang benar. Kata Rasulullah, wa inna asqal asqiya'i min manistama alaihi haqqud dunya wa adzabil akhirah. Sesungguhnya orang yang paling menderita, paling celaka di dunia dan paling celaka itu yang terkumpul ada dua. Yang pertama di dunia sudah miskin, tapi di akhirat juga nanti disiksa di akhirat. Itu yang paling celaka. Dan tidak punya iman, miskin dan sebagainya, itu yang paling celaka. Ya. Alhamdulillah kita walaupun kita misalnya tidak kaya, tapi kalau di sini semuanya insya Allah tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Sekarang tidak ada yang miskin, ya kan? Karena apa? Sebentar lagi sudah bisa menikmati kopi dan sebagainya. Itu ada doa Rasulullah ya. Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, ya min jahdil wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Doa Rasulullah. Ya Allah, hindarkan aku ya Allah dari pertama dari apa? Pertama dari jahdil bala. Jahdil bala itu kalau itu sial. Gampangan kalau orang kata bilang sial. Karena apa? Dia sudah usaha kemana-mana tidak pernah dapat. Usaha kerja dan kemana-mana melamar kemana tidak dapat, itu sial. Ya. Kedua dari kisako itu orang selalu menemukan nasib buruk. Nggak pernah untung. Pada ada bagian misalnya ini, BLT misalnya, kita bagian terakhir nggak dapat lagi, yang lain dapatnya kita nggak dapat. Misalnya seperti itu, ini nasib buruk dari kisah. Su'il qadha itu nasibnya buruk dan sebagainya, dan sebagainya. Terus wasamatatil a'da dan kemenangan musuh. Yang tidak punya musuh, yang menang selalu musuh kita, itu berdoa itu selalu dibacakan. Ya. Jadi itu perlu kita baca, itu sebenarnya besar. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka itu sudah baca. Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Ini ada Rasulullah, ada hadis dari Rasulullah. Kata Rasulullah, na'udzubillah min juhdil bala, kata Rasulullah. Aku berlindung kepada Allah dari nasib sial ini. Wa darkis saqa, dari mendapatkan hal-hal yang buruk. Wa su'il qada wa samatatil a'da. Harapan Rasulullah SAW. Judul barang menurut Imam itu antahtaju ila ma fi aidin nasi,
Dia berharap betul dari bantuan orang tapi tidak mendapatkannya. Itu jadi ibarat. Kata Rasulullah, inna rajula la yahrum rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya seseorang itu tidak terhalangi rezekinya ya dengan dosa yang dilakukan. Jadi kalau kadang-kadang itu karena kenapa kita harus banyak istighfar? Kadang-kadang dari dosa kita itu yang menghalangi rezeki. Ya. Jadi ada istighfar, ada sholawat. Jadi dua hal ini yang paling banyak kalau kita mengalami kesulitan rezeki disuruh banyak baca istighfar dan sholawat. Karena dengan banyak istighfar itu dia akan dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena rezeki itu kadang-kadang terhalangi karena kita adanya maksiat yang kita lakukan. Kata Rasulullah, inna rizqa la yatlubal abda aktar mimma yatlubuhu ajaluhu. Sesungguhnya rezeki itu mencari kita. Ya. Sebenarnya kita bukan mencari rezeki, itu mencari kita. Tapi tidak tahu jalannya dari mana. Kata Rasulullah, rezeki itu lebih cepat mencari kita daripada ajal kita mencari kita. Jadi sebenarnya rezeki itu lebih mudah, hanya rezeki tidak tahu jalannya dari mana. Karena itu kalau kita memiliki jalur rezeki, walaupun kecil nilainya, itu pegang. Karena apa? Karena jangan-jangan dari jalan yang kecil itu dari rezeki kita ya. Jadi kata Rasulullah, rezeki ini sebenarnya itu lebih cepat kita dapatkan daripada kita mendapatkan ajal. Padahal dari bayangan kita, ajal itu lebih cepat. Karena kalau ada mobil kita masuk ajal mati, cepat aja. Tapi rezeki lebih cepat dari itu. Baik sekalian, mungkin ini yang terakhir dari kitab ini kita bahas yang ditulis Imam Ibnu Hajar al-Haytami yang dia tulis ketika di Mekah ketika terjadi peceklik di Yaman. Jadi waktu itu Yaman terjadi peceklik, orang Yaman banyak ke Mekah. Jadi ketika sampai di Mekah dicuekin oleh orang Mekah, tidak disambut, tidak dibantu dan sebagainya sehingga mereka berusaha sendiri dan sebagainya. Terpikir oleh Imam Ibnu Hajar, kok seperti ini orang Mekah? Karena itu sehingga dia menulis itu untuk sebagai kritik kepada orang Mekah yang cuek terhadap pendatang. Karena itu juga mungkin juga gitu sekarang ya. Sekarang kadang-kadang orang Mekah itu cuek, ya kan? Sekarang ini di sekitar Mekah itu kan sekarang hotel-hotel internasional yang mereka tidak pernah berhitung dengan melihat ibadah, tidak hanya melihat pasar ya. Karena itu nanti bulan puasa nanti ini tarif hotel itu bisa naik 10 kali lipat dan sebagainya. Kenapa? Karena pasar tidak ada nilai dan ibadah dan sebagainya. Oh, aku ingin bersedekah, tidak. Yang sedekah nanti aja kita kasih sedekah buka puasa puasa. Ya. Jadi mungkin itu juga. Jadi sebenarnya dikritik oleh Imam Ibnu Hajar perilaku orang Mekah yang kadang-kadang cuek dan tega terhadap orang-orang yang miskin. Tulis di situ. Ya. Bapak-Ibu sekalian, dan saya mohon maaf kalau misalnya ada salah dari apa yang kita sampaikan. Dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat kepada kita semua. Dan kita Imam Ibnu Hajar. Memang ini saya belum kita mungkin sudah pernah dicetak ya, tapi mungkin tidak populer kita punya. Karena Imam Ibnu Hajar yang populer itu Imam Ibnu Hajar al-Haytami itu ada beberapa ya. Dan mungkin tidak populer sehingga saya mendapatkan versi digitalnya, belum versi cetaknya saya belum dapat. Dan untuk penggantinya nanti akan kita carikan kitab-kitab yang menghibur, yang berdasarkan ikhlas. Karena pernah dulu saya baca di atau waktu pertama dulu Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad itu karena karangan ulama India. Itu selesai. Kemudian yang kedua kita Al-Usfur ya. Al-Usfur itu menarik sebenarnya karena ada hadis, ada cerita-cerita yang menarik. Tapi sebenarnya untuk belajar kosakata itu paling banyak kosakatanya. Yang selesai yang ketiga yang belum selesai itu sebenarnya Al-Mursyidul Amin. Mursyidul Amin itu Mukhtasar Ihya Ulumuddin, nggak sampai selesai. Baru bab ilmu kemudian
kita tidak ngisi lagi di tahun. Jadi mungkin akan kita baca yang ringan-ringan saja, karena yang berat-berat sudah cukup dalam pengerjaan kita. Jadi bacaan pengajaran agama yang ringan-ringan yang menghibur kita, menghibur tapi juga memantapkan iman kita. Demikian Bapak sekalian, sekali lagi mudah-mudahan yang bermanfaat kepada kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Doa. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita mau ke masjid. Ya Rabbana lakal hamdu bagi dijalan dan karimat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala سيدنا مولانا محمد المختار صالح يا عدد الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه الا قضيتها وسلطان يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم يسر لنا امورنا وطول اعمالنا وصحح سعدنا واقضي حاجاتنا واقضي حاجاتنا واغفر أعمالنا وأهلنا واغفر أعمالنا وأهلنا وأدخل جنة الأبرار يا رجال لنا ولوالدينا ونصارى واغفر لنا ولوالدينا ونصارى واغفر لنا ولوالدينا ونصارى واغفر المسلمين والمسلمات أحياء وصلى الله وسلم على رسول الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Demikian telah didengarkan kajian subuh yang telah disampaikan oleh Haji Ustaz Helmi. Soalnya ini terakhir ya, Ustaz ya. Kita ada selesai. Ya. Lanjut nanti ya. Nanti ya. Nanti kita akan lanjut lagi dan kita yang lain. Alhamdulillah, sebelum kita nanti salah satu nikmat Allah, yaitu menikmati kopi pagi hari, mari kita tutup kajian ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.